kami harapkan untuk menyalakan kamera karena acara akan segera dimulai. Kepada tim operator, mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja selaku narasumber pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta pelatihan Public Employment Service yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan Public Employment Service dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk pelatihan hari ini khususnya mengenai topik pengenalan konsep Public Employment Services, sebelum memasuki sesi pembelajaran akan dilaksanakan terlebih dahulu pretest. Guna mengukur pemahaman Bapak Ibu peserta terkait materi yang akan disampaikan kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk dapat mengikuti pretest sesuai dengan arahan dari panitia. Pretest dimulai dengan jeda waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, pretest mungkin akan saya kasih jeda lagi karena ada beberapa yang baru masuk. Kami penambahan waktu sekitar 5 menit. Silakan bagi teman-teman yang baru masuk untuk mengisi pretest dari kami. Terima kasih. Bu Tuti, masih di mute Bu Tuti.
Baiklah Bapak Ibu, pretest selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki sesi ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum memulai materi, marilah kita lakukan foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kamera. Menyalakan kamera terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk mengambil posisi. Saya akan berhitung hingga 3. Mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, sebelum kita akan memulai sesi materi, izinkan saya untuk berpantun. Tolong dijawab ya Bapak Ibu. Makan siang di rumah Pak Kadir. Tersadung batu sampai kaki terkilir. Terima kasih berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Cakep, mantap. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Hidup banyak sekali yang dipikirin. Seperti kopi hitam rasanya pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin. Izinkan saya untuk mulai acara ini. Cakep. Perkenalkan, luar biasa. Perkenalkan saya Tuti Sulasri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pagi hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, topik yang ke-13 pada pagi ini yang mengambil topik pengenalan konsep Public Employee Services yang akan disampaikan oleh narasumber kepada narasumber kita Ibu Indah Kurnia Lestari selaku Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja. Kami persilakan. Ibu. Baik. Terima kasih Bu Tuti selaku moderator dan pantun yang sangat menarik ya hari ini ya, membuat semangat Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya memohon maaf atas keterlambatan yang mungkin mestinya harus dimulai tepat di pukul 8, tapi ada kendala teknis di jaringan jadi agak mengalami keterlambatan. Tapi walaupun demikian, ini sesi terakhir ya teman-teman semua. Jadi dari semua aktivitas yang dilakukan dari sesi 1 hingga 13, ini adalah sesi penutup, di mana nanti semua materi yang telah didapatkan dari sesi pertama hingga 13 ini akan menjadi modalitas teman-teman semua untuk bisa memberikan layanan terbaik dalam hal atau dalam kerangka PES di instansi teman-teman semua, khususnya di balai. Baik, kita mulai. Untuk sesi terakhir ini, kita akan membahas lebih lanjut. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Membahas lebih lanjut mengenai konsep layanan ketenagakerjaan atau Public Employment Services itu sendiri. Ya, jadi kita kemarin sudah membahas mengenai mekanisme teknis atau aspek layanannya, sekarang kita membahas mengenai PES itu sendiri. Tapi saya tidak akan membahas lebih dalam terkait aspek satu persatu karena teman-teman sudah mengikuti juga pelatihan self-learning-nya, tapi ini saya ingin lebih meng-highlight kepada apa yang menjadi tusi kita sebagai pengantar kerja, khususnya teman-teman di balai dalam melakukan layanan PES itu sendiri. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, ini sedikit gambaran ya. Saya juga pengen teman-teman mengenal, walaupun mungkin sudah banyak yang tahu ya, sedikit gambaran mengenai diri saya, dan saya berharap nanti kita bisa lebih banyak intens ya,
komunikasi, kolaborasi, dan apapun juga bersama saya maupun rekan-rekan di Bina PK lainnya dan teman-teman teknis agar kita bisa membangun public employment services yang lebih optimal. Oke, ya berikutnya. Jadi dalam kita membahas PES itu sendiri, kita akan melihat beberapa tahapan ya teman-teman ya. Melalui kita akan melihat apa itu definisinya, ruang lingkup, bentuk layanan, dan peran kita sebagai pengantar kerja serta kesimpulan akhir. Kita langsung masuk ke bagian pertama dari PES itu sendiri. Ya, eh jadi untuk PES itu sendiri, mohon mungkin bisa ada yang menulis di chat ya. Apa sih satu kata aja, PES itu apa yang terbayang di teman-teman sendiri? Silakan. Saya ingin melihat apakah sudah ada yang mungkin sudah tahu ya, karena kan sudah mengikuti pelatihan ya. Satu kata aja yang menggambarkan PES itu sendiri. Ada teman-teman? Pelayanan ketenagakerjaan, layanan, oke. Iya, dan juga ada beberapa hal lagi ya. Iya, perantara. Oke, Mas Antares. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi, kalau kita melihat di PES itu sendiri, PES itu adalah institusi, ya, lembaga publik. Jadi kita jangan salah mengartikan bahwa PES itu adalah aktivitas atau PES itu adalah lembaga publiknya. Yang tugasnya betul tadi Mas Antara sampaikan sebagai perantara utama dalam pasar tenaga kerja gitu ya. Jadi adalah lembaga publiknya. Nah, dasar dalam penggunaan PES itu sendiri dari Konvensi ILO nomor 88 tahun 1948 di mana tugasnya PES ya untuk membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai. Kemudian juga membantu pemberi kerja menemukan tenaga kerja yang tepat. Jadi memang mereka akan menjadi sebagai intermediator ya atau perantara. Nah, ini yang sering menjadi miskonsepsi teman-teman. PES itu selalu dianggap hanya tempat untuk cari lowongan, tempat untuk mendaftar apa namanya AK1 begitu ya. Tapi tidak, PES itu adalah suatu hal yang lebih besar. Dia ekosistem yang menggabungkan semua stakeholder terkait. Ya, dari pemberi kerja, kemudian dari pemerintah, NGO, bahkan lembaga pelatihan. Sehingga jadi tempat teman-teman itu sebagai lembaga pelatihan itu adalah suatu ekosistem besar dari PES itu sendiri ya. Jadi balai itu juga merupakan bagian dari PES ya, itu yang kita harus pahami. Nah, dalam proses menjalankan PES itu dia punya kebijakan yang mendorong PES itu bisa berjalan. Jadi PES itu adalah suatu institusi atau suatu lembaga atau suatu tempat. Lembaga atau tempat itu tidak akan bergerak, tidak akan bisa optimal kalau tidak ada kebijakan yang mendukungnya. Nah, kebijakan itu kita kenal dengan namanya LMPS atau Active Labor Market Policies. Ya, ini adalah bentuk kebijakan yang dirancang ya untuk bisa meningkatkan peluang kerja atau penyerapan tenaga kerja. Jadi arahnya nanti PES itu bukan hanya sekedar tempat untuk pencarian lowongan, tapi hingga dapat membantu employability atau keterserapan pencari kerja. Dan juga bisa meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja itu sendiri ya. Jadi di sini hal utama yang harus kita pahami bersama bahwa sekali lagi PES itu adalah institusi atau lembaga publik dan dia tidak akan dapat berjalan secara optimal apabila tidak ada kebijakan yang mendasarinya. Oke. Next. Nah, kita perlu mengetahui juga teman-teman bahwa sebenarnya PES itu sudah ada di semua negara. Nah, tapi di negara berkembang, salah satu di Indonesia, itu ada kelemahannya. Pertama, PES yang kita miliki ini, ya, institusi layanan kita miliki, ya, itu belum ada segmentasi. Layanan PES-nya itu yang seperti apa? Yang spesifik buat siapa, yang jelas target grupnya untuk siapa. Itu belum ada sehingga itu menyebabkan kurang optimalnya ya layanan PES yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian belum adanya pengukuran manajemen kinerja. Nah, ini juga. Jadi PES itu berjalan seperti apa adanya, sama seperti mungkin di kita juga gitu ya. Bahkan di pengantar kerja sendiri kita belum punya pengukuran kinerja itu. Artinya seberapa jauh sih teman-teman itu bisa dikatakan bikin kinerja optimal? Seberapa jauh dikatakan teman-teman itu sudah memberikan layanan yang terbaik. Nah, termasuk pengantar kerja di pusat gitu ya, yang di Bina Penta maupun di unit teknis lainnya. Nah, seperti apa? Itu kita belum ada secara secara
konseptualnya. Kemudian adanya keterbatasan dari pembiayaan, standar dan jenis layanan. Ini juga menjadi faktor penghambat teman-teman. Apabila nanti PES kita itu tidak mendapatkan dukungan dalam hal alokasi budget gitu ya, untuk melakukan intervensi layanan, standarnya, jenis-jenis layanan yang bisa diberikan, itu tidak akan optimal dalam pemberian layanannya sehingga nanti jadinya hanya bisnis as usual. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi untuk pengembangan PES kita selanjutnya. Dan yang terakhir, nah ini yang menjadi isu krusial ya, jumlah personel atau SDM layanan PES. Nah, mungkin sedikit gambaran teman-teman yang khususnya teman-teman di balai yang nantinya balai itu akan menjadi suatu institusi PES ya, penguatan layanan di situ, jumlahnya memang harus ditambah. Sehingga kenapa itu harus ditambah? Karena akan banyak aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh teman-teman dan itu hanya dilakukan oleh pengantar kerja. Dalam artian mungkin sekarang saat ini belum ideal ya. Mungkin teman-teman masih diperbantukan juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang terkait dengan pelatihan. Tapi nanti kalau PES ini sudah dioptimalkan, teman-teman harus fokus untuk melakukan aktivitas-aktivitas layanan PES yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, oke. Kemudian sekarang kita ingin melihat dulu ya teman-teman, PES itu apa saja sih yang ada di dalamnya gitu ya. Aspek-aspek apa saja yang ada di dalam PES itu sendiri. Jadi ada 5 di sini, 5 hal utama, hal krusial yang harus dikuatkan dalam PES yang kita miliki. Pertama adalah Job Search Assistant and Placement Services atau dukungan untuk ya dukungan untuk penempatan tenaga kerja dan pencarian lowongan pekerjaan ya. Jadi ini adalah aktivitas utama dari PES. PES melakukan aktivitas itu. Yang kedua, labor market information atau informasi pasar kerja. PES juga menyiapkan atau menyediakan informasi pasar kerja yang dibutuhkan oleh para pencari kerja atau pemberi kerja. Yang ketiga adalah labor market programs atau program-program labor market. Nah, program-program ini bentuknya apa saja? Contohnya seperti yang teman-teman lakukan sekarang di balai, pelatihan, kemudian aspek kewirausahaan, ya, lalu konseling dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk labor market program yang bisa kita optimalkan di PES. Lalu ada Administer Unemployment Benefit dan Social Assistance. Nah, ini bentuknya seperti jaminan kehilangan pekerjaan ya. Sekarang di Indonesia sudah ada kita JKP bagi pencari kerja atau bagi pekerja yang ter-PHK agar tetap mempertahankan di pasar kerja, mereka dibantu diberikan insentif. Tapi insentif ini bentuknya aktif, makanya kenapa dia dimasuk di active labor market? Karena dia harus mencari informasi lowongan apabila dia ingin mendapatkan bantuan dukungan untuk hidup ya, istilahnya gitu ya selama 6 bulan. Nah, jadi itu masuk dalam aktivitas PES dan eh, regulatory service atau layanan-layanan yang bersifat kebijakan publik ya, bentuknya peraturan, regulasi dan sebagainya. Nah, dalam memahami suatu konsep PES, hal utama yang harus ada itu tiga. Tiga aspek ini harus utama ada, yaitu job search assistant atau tadi ya, pendampingan untuk pencarian lowongan pekerjaan dan penempatan, labor market information, dan labor market program. Ya, kalau ada lima-limanya di PES kita itu sangat bagus, sangat optimal. Tapi jika kita memang belum bisa melakukan itu secara keseluruhan, tiga saja aspek ini dipenuhi itu sudah bisa menjadi suatu modalitas PES yang baik. Nah, itu yang kita bisa pahami ya. Dan tapi alhamdulillah kalau di Indonesia, khususnya di kita sudah punya kan layanan yang secara online juga di Siap Kerja untuk JKP. Nah, dan beberapa teman-teman juga sudah ada yang jadi konselor JKP, sehingga teman-teman yang jadi konselor JKP dan memberikan layanan konseling JKP, teman-teman sudah melakukan aktivitas PES secara lebih optimal, karena aktivitas yang keempat sudah diimplementasikan. Seperti itu. Oke. Nah, layanan PES itu sendiri apa saja bentuknya? Ya, kita harus kenapa saya ingin highlight di sini akan lebih banyak di sini karena ini akan sangat inline dengan tugas teman-teman di balai khususnya. Karena teman-teman di balai itu langsung berhadapan langsung ya dengan pencaker, dengan pemberi kerja, dengan masyarakat sehingga harus memahami apa saja aktivitas PES. Yang pertama adalah layanan generik. Layanan generik atau kita bisa singkat atau kita bisa sebut layanan yang sifatnya umum, ya kan? Nah, layanan ini eh diperuntukkan untuk semua orang, tidak tidak terbatas siapapun bisa.
ya. Tidak ada syarat khusus. Jadi ini terbuka untuk semuanya. Kita memberikan layanan secara semuanya. Bentuk-bentuknya seperti apa? Seperti dia melakukan pendaftaran secara digital atau online, ya, atau mungkin datang ke balai dalam hal ini. Lalu dia mencari aktivitas informasi lowongan di Siap Kerja gitu ya. Terus mencocokkan antara skill dan lowongan yang ada, kita membantu prosesnya. Itu layanan generik yang bisa kita berikan. Yang kedua adalah layanan segmentasi. Apabila di layanan generik ini ternyata nanti kita melihat ternyata ada target group yang perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut, itu akan masuk ke dalam layanan segmentasi. Nah, layanan ini kita bisa lakukan berdasarkan hasil profiling dan juga diagnostik awal atau diagnostik interview yang mungkin teman-teman sudah pelajari saat self-learning ya. Jadi, kita harus pahami teman-teman, tidak semua pencari kerja kita itu bisa kita perlakukan sama untuk memberikan layanannya. Ada yang mereka bisa kita kasih motivasi sedikit, ada yang perlu kita dampingi, ada yang perlu kita betul-betul dukung sampai mereka mendapatkan kepercayaan diri. Nah, itu ada di 3 segmen dalam layanan ini, 3 tipologinya. Yang pertama, segmen 1, yaitu artinya mohon maaf, pencari kerja ini dia pada dasarnya sudah siap secara skill gitu ya, tapi dia punya hambatan ringan. Contohnya apa? Misalnya, oh ya dia masih belum begitu paham cara membuat CV yang baik, masih kurang percaya diri saat interview, tapi pada dasarnya dia bisa siap, dia punya kapabilitas untuk bisa melakukan proses-proses rekrutmen nantinya, misalnya seperti itu. Kalau segmen 2, hambatan moderat. Jadi pada dasarnya dia perlu dukungan. Nah, dukungannya bentuknya seperti apa? Dukungan nanti bisa bentuknya konseling, bisa bentuknya bimbingan jabatan dan sebagainya, karena ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam dirinya. Yang ketiga, nah ini hambatan signifikan. Ini yang harus kita eh, pahami siapa-siapa saja sih yang sebenarnya perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut dengan adanya hambatan signifikan. Misalnya NEET gitu ya, orang yang tidak berada dalam kondisi tenaga kerja atau pelatihan ya. Kemudian dia sudah lama menganggur, kemudian dia juga hampir putus asa dan sebagainya. Nah, itu adalah target group yang harus kita tentukan saat kita melakukan layanan segmentasi. Nah, yang sering terjadi teman-teman, kita hanya masih di tahapan generik. Kita memberikan layanan semua sama, standarnya sama, tidak kita bedakan kebutuhannya apa. Nah, itu nanti kita perlu dalami lagi ya, agar nanti aktivitas layanan PES dan LMPS yang sebagai kebijakannya bisa inline dan berjalan secara optimal. Setelah ada layanan segmentasi, kemudian kita ada layanan tambahan. Layanan tambahan ini sifatnya memang opsional ya, jika memang kita perlukan. Ya, jadi bentuknya ini jika memang nanti kita bisa melihat di sini target group atau mungkin pencari kerja kita punya hambatan yang kompleks ya. Jadi kita sudah berikan layanan secara umum, registrasi atau pencarian lowongan, kemudian wawancara diagnostik atau konseling, tapi juga tidak efektif. Nah, kita perlu nanti ada namanya layanan tambahan. Ya, di sini nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk satu persatu ya teman-teman ya. Mungkin ini agak padat, tapi paling tidak nanti bisa menjadi handout buat teman-teman ya sedikit ya. Eh, saya akan coba jelaskan secara umum saja. Jadi kita masuk tadi layanan generik ya. Layanan generik ini, kalau kita pahami, kita melihat, khususnya untuk teman-teman yang di balai latihan kerja, ya, atau mungkin yang melakukan fungsi layanan mungkin di apa namanya di Pasker ya seperti itu ya, yang memang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ini adalah layanan tahap wajib yang harus diberikan sebelum nanti peserta itu mendapatkan aktivitas layanan lainnya, gitu ya. Karena di layanan generik nanti teman-teman akan bisa melakukan analisa. Apakah peserta ini cukup mandiri sehingga dia bisa melakukan aktivitas berikutnya sendiri, atau memang nanti perlu kita arahkan ke layanan segmentasi karena mungkin dia perlu pendampingan lanjutan, ya. Jadi di sini peran kita sebagai pengantar kerja sudah mulai berjalan nih, melihat target group 101 itu seperti apa yang kita hadapi. Nah, tadi sudah ya bentuk-bentuknya ya. Ada tahapan-tahapannya seperti registrasi, kemudian pemanfaatan siap kerja dan sebagainya. Nah, untuk prosesnya, pertama registrasi pendaftarannya, apa saja
dalam tahapan layan generik registrasi pendaftaran. Tujuannya memang kita mengharapkan si pencari kerja yang datang atau mungkin peserta pelatihan yang datang ini bisa memahami atau bisa memberikan profiling dirinya gitu ya, secara secara optimal, secara detail gitu ya kepada kita, agar kita bisa punya riwayat aktivitasnya. Nah, ini bisa kita kenal dengan apa bisa kita kenal dengan mekanisme antar kerja, yaitu pengisian AK2 ya, dulu ya ada ya AK2. Jadi profiling dari si peserta pelatihan itu seperti apa. Setelah itu kita masuk ke wawancara diagnostik. Di sini perannya teman-teman pengantar kerja melakukan wawancara untuk mengidentifikasi dulu apakah mereka punya hambatan dalam mencari pekerjaan, atau mungkin sebelumnya sudah bekerja dan kemudian berhenti, atau hal-hal lainnya menjadi permasalahan bagi dia untuk bisa masuk ke pasar kerja gitu ya. Kita ingin melihat apakah dia cuma butuh untuk dukungan sedikit atau motivasi seperti tadi. Oh ya, mungkin dibutuh bantuan untuk penyusunan CV yang baik, atau memang dia perlu lebih dalam dari itu gitu ya, perlu pendampingan khusus dari teman-teman sendiri. Nah, untuk wawancara diagnostik ini hal utamanya adalah harus dilakukan secara baik. Karena jika wawancara diagnostik tidak kita optimalkan atau kita lakukan secara baik, maka nanti kita akan kesulitan untuk bisa memberikan intervensi kebijakan atau layanan lainnya gitu ya. Karena di sini teman-teman berusaha untuk menggali lebih dalam terkait si pencari kerja yang hadir atau yang datang ke tempat teman-teman. Untuk pelatihan khusus wawancara diagnostik ini akan kita berikan saat kita pelatihan PES offline ya, setelah tahapan ini, sehingga nanti teman-teman punya skill ya untuk melakukan itu ya. Sekarang untuk saat ini saya memberikan gambaran secara umumnya. Kemudian ada layan mandiri. Ini pakai portal ya, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, siap kerja gitu ya. Kita bisa mengarahkan mereka untuk bisa menggunakan layanan atau portal yang sudah ada. Ya, siap kerja kita arahkan menggunakannya. Namun, hal yang sangat utama dan tidak bisa hilang adalah kemampuan untuk kita personal touch, dalam artian tatap muka langsung. Itu memiliki nilai lebih tinggi, sehingga jadi nanti kalau mereka memang menggunakan layanan tersebut, tapi tetap saja tatap muka itu harus tetap bisa kita upayakan gitu ya, untuk mungkin nanti peserta pelatihan yang datang saat teman-teman memberikan layanan, tujuannya agar tidak tergantikan hubungan personal touch itu. Karena itu akan menjadi nilai tambah bagi si pencari kerja atau peserta pelatihan untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya. Ada bentuk attachment yang kuat antara kita sebagai pengantar kerja dengan klien kita. Dan yang terakhir adalah job matching ya. Di sini kita akan melihat seberapa jauh kecocokan atau kesesuaian antara lowongan pekerjaan dengan skill yang dia miliki. Dan ini pun juga bisa digunakan juga teman-teman saat teman-teman ingin memberikan referensi ya, pelatihan apa yang tepat buat mereka sebelum mereka melakukan self assessment ya. Karena kita nanti kan sudah ada di siap kerja kita self assessment. Oke. Kemudian Tapi untuk layanan ini, layanan generik ya, kita bisa lanjut. Ini layanan generik yang secara umum ya, yang tadi kita telah diskusikan. Kita bisa lanjut ke layanan berikutnya. Nah, dalam proses layanan generik ini ada model, generik model. Artinya bagaimana kita memberikan customer journey service delivery. Artinya kita bisa memberikan pengalaman ya, pengalaman customer untuk bisa mendapatkan layanan kita ya. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan ya, dari initial intake, jadi kita penggalian informasi awal, klien kemudian datang ke meja kita gitu ya, untuk mendapatkan informasi seperti apa saja yang memang dia butuhkan ya. Di sini nanti kita bisa lihat jika memang dia sudah mengisi registrasi ya, dan kita melihat sepertinya dia membutuhkan dukungan tambahan, kita akan mengarahkan untuk ketemu dengan uh, pengantar kerja yang lebih lebih expert ya, khususnya memberikan uh, kebutuhan-kebutuhan terkait net assessment, kemudian dukungan servis lainnya. Tapi kalau misalnya tidak, ya dia bisa langsung ke aktivitas self servicesnya ya.
Nah, nanti kita bisa lihat lebih dalam untuk customer journey service ini. Oke, next. Ini sedikit gambaran ya teman-temannya tadi ya, bahwa dalam 3 segmen besar tadi, kita akan ada 4 komponen layanan yang perlu kita lakukan ya, untuk yang segmentasi tadi. Bimbingan karir dan konseling, rujukan ke LMPS, tunjangan pengangguran, dan bantuan mobilitas ya. Jadi ini ini adalah tahapan berikutnya saat mungkin kita melihat target grup layanan kita ini bukan orang biasa yang mungkin bisa sifatnya lebih mandiri melakukan aktivitas sendiri, tapi dia butuh dukungan lebih lanjut. Kita tentukan dulu segmennya, masuk di segmen 1, 2, atau 3. Setelah itu nanti kita bisa tentukan mana pilihan layanan yang bisa kita berikan kepada mereka. Lebih detailnya kita lihat di slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat di layanan segmentasi ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan segmennya apa saja gitu ya. Nah, kalau untuk segmen 1, 2, dan 3 ini masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kalau segmen 1 tadi mungkin hal-hal yang sifatnya lebih dukungan seperti pembaruan CV atau latihan wawancara dan sebagainya. Segmen 2 ini dia butuh kombinasi ya untuk konseling karir dan juga aktivitas mungkin ke LMPS lainnya seperti pelatihan ya dan rekrutmen. Nah, itu yang bisa dia miliki. Kemudian kalau segmen 3 yang signifikan dan dia punya multiple barriers atau apa namanya hambatan secara multiple ya, secara berkombinasi. Misalnya dia punya, nah ini kayak ini contohnya ya, penganggurannya sangat panjang, dia punya masalah kesehatan kronis, kemudian juga kondisi sosial yang kompleks. Nah, kalau udah masuk di tahapan segmen 3 ini, memang pendekatannya nggak bisa kita sendiri, kita butuh butuh kolaborasi, partnership dengan instansi atau praktisi lain yang bisa menangani ini. Ya. Nah, ini menarik ya untuk layanan segmentasi. Tadi kita bisa memberikan bimbingan karir dan konseling ya. Khususnya bentuknya saat apa? Saat dia menyampaikan, iya saya punya kendala, saya punya masalah bahwa eh saya sudah lama nih belum mendapatkan pekerjaan lagi dari aktivitas saya sebelumnya gitu ya. eh Karena mungkin saya ter-PHK gitu ya. Nah, terus bagaimana saya bisa kembali masuk ke dunia kerja? Nah, di sini mungkin kita bisa memberikan dukungan yang sifatnya personal, eh, personal activities ya. Teman-teman mendekatkan diri dengan pendekatan case management. Jadi melihat berdasarkan manajemen kasus yang mereka alami. Kemudian setelah kita melakukan itu, kita akan merujuk gitu kan intervensi LMPS apa saja yang bisa kita berikan ya. Apakah dia perlu pelatihan? Jadi pelatihan itu sebenarnya teman-teman sifatnya kalau kita pahami ya secara konteks PES, kita bicaranya secara konteks PES ya, secara ideal gitu ya. Pelatihan itu sifatnya adalah sebenarnya opsional ya. Artinya tidak semua orang itu perlu diberikan pelatihan ya. Karena harus kita dasarkan pada need assessment-nya dulu gitu loh. Seberapa jauh memang dia membutuhkan intervensi pelatihan atau kewirausahaan, misalnya kita mau bentuk sebagai wirausahawan dan sebagainya. Nah, itu kita harus menentukan dari need assessment tadi ya. Lalu kemudian tunjangan pengangguran dukungan finansial ini tadi ya bagi pencari kerja ter-PHK, apa yang mereka bisa dapatkan agar mereka tetap berada di dunia kerja gitu ya, bertahan di situ gitu. Jadi mereka tidak perlu harus keluar, tapi mereka tetap bisa aktif mencari lowongan dengan adanya tunjangan pengangguran. Dan yang terakhir ini bantuan mobilitas kerja. Nah, ini mungkin masih jarang ya teman-temannya, tapi sepertinya ini perlu kita perhatikan juga. Misalnya kita berada di PES kita di wilayah 3T gitu ya, suatu situasi di mana klien atau mungkin pencari kerja kita punya kesulitan untuk melakukan mobilitas dari tempat tinggalnya ke tempat kerja. Nah, di sini ada hal-hal yang bisa kita berikan. Walaupun walaupun ini mungkin agak sulit ya kalau dari sisi kita, tapi mungkin bisa kita kerjasamakan, misalnya seperti subsidi transportasi, terus informasi pasar kerja mungkin di tempat yang lain gitu ya. Tujuannya agar mereka juga tetap bisa bekerja dengan dukungan-dukungan yang bisa kita berikan ya. Ini hal-hal yang ada di layanan segmentasi. Oke.
Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Apa saja sih tahapan yang harus kita lakukan? Ada di dalam gambaran rumah Public Employment Services ini ya. Bahwa dengan adanya pekerjaan yang mungkin dia inginkan, seseorang datang gitu ya, pencari kerja datang kepada teman-teman, dan teman-teman melakukan diagnosis interview tadi ya, wawancara diagnosis. Apa saja kebutuhannya dia, kemudian apakah dia mandiri atau tidak, dan apakah dia memang bisa terserap atau tidak ke dalam dunia kerja. Jadi segmentasi itu ada di sini. Setelah itu, teman-teman harus membuat suatu kesepakatan bersama atau rencana aksi yang tadi kita bahas bersama ya. Bahwa bagaimana dia melakukan pencarian informasi lowongannya gitu ya. Dengan cara apa? Bagaimana dia bisa mengembangkan skillnya? Apakah kita mereferensikan dia mengikuti pelatihan atau mungkin seminar atau mungkin workshop dan sebagainya? Lalu, apakah dia ingin lebih lanjut mengembangkan suatu bisnisnya, usahanya. Misalnya dia ingin ke aspek kewirausahaan, punya inkubasi bisnis. Nah, dan yang terakhir dia bisa memilih apa yang sebenarnya akan dia lakukan, profesi apa yang akan dia ambil. Nah, dari kesemua ini dia harus bisa menentukan apa yang menjadi prioritas kebutuhannya dia. Nah, itu peran kita untuk bisa mendukung itu. Jadi banyak orang datang membawa berbagai macam masalah. Nah, teman-teman harus bisa membantu memetakan apa sih sebenarnya yang menjadi krusial kebutuhan yang mereka perlukan ya di aspek ini. Nah, untuk itu, bagaimana caranya agar bisa mencapai ini? Kita akan mempergunakan ya alat-alat untuk pencarian kerja dan juga dukungan secara personal. Ini adalah perannya kita sehingga nanti akhirnya seseorang itu mendapatkan pekerjaan yang dia sesuai ya, pekerjaan yang dia minati dan itu tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah hal utama yang mungkin perlu juga teman-teman lakukan saat di balai, kalau menurut saya ya, karena kita bicara konteksnya teman-teman yang ada di balai. Ini kadang belum kita lakukan secara masif karena saya paham teman-teman punya keterbatasan ya dari waktu, jumlah, dan juga mungkin aktivitasnya. Tapi nanti kalau kita bisa sudah punya kapasitas sebagai kita pengantar kerja yang khusus melakukan fungsi layanan, hal ini sangat penting untuk dilakukan ada individual case management yang saya sampaikan tadi. Kalau kita bisa melihat suatu segmentasi target grup kita gitu ya, perlu pendampingan tambahan, ini sangat tepat gitu ya. Karena sifatnya apa? Individual. Jadi layanannya lebih personal. Teman-teman bisa melayani mereka lebih efektif gitu ya. Kemudian mereka juga lebih membangun kepercayaan. Saya pernah mendapatkan sharing dari teman-teman yang ada di balai, beberapa teman-teman cerita gitu ya. Kasihan gitu ya pencari kerja ini, orang yang peserta pelatihan ini, dia punya di rasa putus asa, dia mengikuti pelatihan maksudnya ingin dapat kerja langsung, tapi dia eh, tidak semudah itu gitu ya. Dia punya kesulitan, dia juga mungkin salah saat memilih informasi pelatihan yang dilakukan. Nah, disitulah fungsi kita masuk agar kita bisa menjadi eh, konselor atau kita bisa menjadi pengantar kerja yang sifatnya empatik. Jangan simpatik ya teman-teman ya. Empatik itu, kalau simpati itu kita lebih lebih apa namanya terbawa gitu loh dengan apa yang dia rasakan ya. Empati itu kita bisa lebih mengerti secara hati, tapi kita tetap ada batasan yang harus kita jaga agar kita tidak masuk ke dalam permasalahan mereka. Nah, di sini ini yang harus dikuatkan skillnya. Bagaimana cara menjadi pengantar kerja atau konselor yang sifat empatik. Lalu targetingnya tepat ya. Nah ini teman-teman kalau salah dalam menentukan target layanan ya, makanya nanti akan juga salah juga nanti untuk memberikan intervensinya. Ada dua resiko ya saat kita menentukan target. Ada resiko creaming sama resiko parking. Nah, kadang kita melihat sepertinya creaming itu kita mengasumsikan ini semua gampang, gampang nih bisa mudah untuk ditempatkan. Atau kita malah sebaliknya parking kita ini ada orang yang sulit tapi kita abaikan. Ah, udahlah nggak apa-apa, dia juga nanti juga bisa-bisa sendiri. Nah, itu kita harus hati-hati karena ini akan banyak sering terjadi khususnya mungkin ya. Di sini saya mention ya, apabila ada tekanan kinerja berbasis jumlah penempatan. Jadi nanti kan arahnya gimana caranya kita harus memperbanyak penempatan gitu kan. Nah, walaupun kita
dituntut untuk bisa menempatkan peserta pelatihan, pastikan juga kita nggak salah atau nggak salah mengasumsikan peserta pelatihan ini apakah dia resikonya masuk ke creaming atau ke tadi ke parking itu. Dan yang ini utama teman-teman, walaupun nanti mungkin Balai juga sekarang sedang mengembangkan ya aktivitas-aktivitas pelatihan untuk dukungan prioritas khususnya disabilitas, kita juga harus bisa memahami layanan kita itu siapa saja. Ya, layanan kita itu adalah anak muda, kaum muda yang tidak punya pengalaman kerja, kemudian juga mungkin perempuan atau ibu yang kembali setelah cuti mengasuh anak, penyandang disabilitas, pengangguran jangka panjang, PMI, mantan PMI ya, yang sudah purna, kemudian nah ini yang paling paling krusial ya, pekerja yang ter-PHK. Nah, ini adalah target layanan prioritas kita. Jadi kita harus bisa mensegmentasi berdasarkan kasus-kasus atau permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga individual case management ini sangat penting. Oke, next. Nah, ini tadi kita sudah bicara dua layanan ya, tadi layanan generik sama layanan segmentasi. Ini layanan tambahan. Layanan tambahan ini sebenarnya teman-teman ini bisa kita lakukan, tapi ini akan lebih efektif jika memang target grup segmen 3 itu ada dan kita bisa berikan. Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini kita kan memberikan layanan tuh semuanya ya. Dari layanan generik sampai segmentasi itu kita asumsikan untuk semua mencari kerja. Padahal kita harus bisa melihat lagi lebih dalam agar lebih efektif ini fungsinya untuk kemana. Nah, untuk layanan tambahan ini kita gunakan untuk layanan segmen 3 tadi ya. Jadi tadi ya pengangguran yang mungkin sudah lama, punya ada gap kompetensi atau keterampilan yang sangat besar, punya masalah-masalah disabilitas, terus masalah juga mungkin pengguna narkoba sebelumnya dan sebagainya. Ini kita bisa pakai 4 layanan. Yang pertama coaching kelompok atau job search club. Jadi kita bukan kelompok-kelompok belajar, kelompok bersama kecil gitu ya, didukung fasilitator untuk bisa membangkitkan lagi motivasinya, tampilannya, agar mereka bisa mencari kerja secara lebih efektif, secara bersama-sama. Jadi bentuknya nanti ada latihan pencarian kerja atau wawancara per kelompok gitu ya, bagaimana negosiasi gaji, menjelaskan pengalaman dan sebagainya sehingga mereka yang tadinya mungkin tidak pede karena saya tidak berani, mereka merasa punya dukungan dari supporting grupnya, kelompoknya itu. Nah, itu yang kita bangun. Kemudian yang kedua job fair dan employer expo. Nah, job fair selama ini kita melakukan aktivitas job fair. Nah, job fair ini kalau konteksnya untuk layanan tambahan, job fair-nya beda dengan job fair yang di aspek generik ya, secara umum. Ini job fair yang khususnya sudah kita lakukan kurasi atau kita sudah melakukan identifikasi dulu nih, siapa-siapa yang mengikuti job fair ini, kebutuhannya apa, kita sesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerjanya. Jadi tidak semua orang mengikuti. Tujuannya agar mudah untuk penyerapannya, teman-teman. Jadi tidak kita sifatnya kita tidak open to public semuanya, tapi kita memang melakukan penentuan ya dari segmentasi target group kita tadi. Ya, bentuknya kita juga bisa bentuknya kayak speed dating di sini. Jadi pertemuannya antara pencari kerja dengan recruiter itu cepat, langsung mereka bisa langsung berdiskusi di situ, menentukan dan langsung nanti penempatan setelah itu. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu solusi ya nanti kita mungkin bisa ambil saat kita di balai kalau kita bisa melihat segmentasi target grup layanan kita mungkin perlu aktivitas seperti ini. Lalu pelatihan individual intensif, nah ini bentuk-bentuk pelatihan ya, pelatihan untuk peningkatan skillnya. Tapi kalau yang ini lebih untuk pelatihan yang sifatnya esensial aspek. Misalnya mereka saat ini punya mungkin yang anak-anak muda yang mungkin istilahnya putus sekolah atau mungkin skillnya kurang mumpuni di aspek digital. Nah, ini bisa kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk penguatan aspek digital, misalnya kemampuan untuk aktivitas memahami apa namanya eh, penyusunan Microsoft Office seperti itu ya, bagaimana untuk melakukan aktivitas
Excel sederhana gitu yang untuk bisa membantu mereka untuk mendapatkan kemampuan dasar atau mungkin communication skill bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas komunikasi yang baik sebelum mereka masuk ke pelatihan teknis, pelatihan-pelatihan yang sudah ada di balai yang sudah pelatihan-pelatihan yang akan mereka ikuti. Ini tujuannya agar mereka bisa punya penguatan diri dulu nih sebelum mereka nanti masuk terjun bersama dengan peserta pelatihan yang lainnya. Dan yang terakhir dukungan lintas sektor. Nah, ini kita tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman. Ya, seperti yang saya cerita tadi, ada teman balai yang menghadapi kondisi di mana peserta pelatihannya mungkin putus asa hingga ada keinginan bunuh diri dan sebagainya. Dan itu kita butuh rujukan. Kita harus rujuk ke psikolog atau psikiater atau mungkin praktisi lainnya yang bisa menjadi pendukung kita sehingga nanti layanan kita juga lebih optimal dan juga akan lebih berdampak nyata gitu ya untuk pencari kerja kita maupun pemberi kerja kita. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita udah bicara banyak ya terkait layanan-layanan di PES. Sekarang kita masuk kepada apa itu sebenarnya Active Labor Market Policies. Pada dasarnya, di PES itu ada dua kebijakan, ada Active Labor dan ada Passive Labor. Nah, untuk Active Labor itu ada lima, teman-teman. Ada yang kita kenal dengan namanya intermediasi atau penempatan tenaga kerja, pelatihan pasar kerja, kewirausahaan dan self-employment, subsidi upah atau rekrutmen, dan program kerja publik. Ya, nah, program kerja publik ini seperti bantuan, seperti jaring pengaman sosial gitu ya, yang sifatnya sementara untuk bisa mendukung mereka tetap ada di dunia kerja gitu ya. Nah, PES dan LMPS ini sifatnya simbiotik. Artinya, PES sendiri tanpa adanya active labor itu hanya menjadi suatu institusi belaka, hanya suatu tempat tanpa ada tanpa ada aktivitas yang bisa dilakukan ya. Jadi PES kalau hanya PES jalan sendiri ya berarti dia cuma suatu tempat yang punya papan lowongan ya that's it cuma sebatas di situ. Tapi kalau dia disinergikan dengan LPS maka dia punya mekanisme-mekanisme tadi ya layanan-layanan yang bisa diberikan sehingga akan lebih optimal. Dan sebaliknya, LMPS pun kalau tanpa PES sendiri tidak akan bisa berjalan karena kebijakan tanpa ada wadah yang menaunginya juga tidak akan bisa. Sehingga memang kesemua ini adalah menjadi satu bagian. Ya, dan di balai kita ini sudah berjalan ya teman-temannya di intermediasi, pelatihan pasar kerja, kewirausahaan dengan TIH ya yang akan teman-teman lakukan. Subsidi upah rekrutmen ini mungkin nanti bisa di aspek apa namanya JKP ya bisa dilakukan juga. Jadi sebenarnya PES yang ada di Indonesia ini sudah sebenarnya sudah lebih lebih settle karena aspeknya sudah ada, tinggal kita eh, dalami lagi. Oke, untuk detail dari active labor ini kita lanjut. Ya tadi ini ada beberapa aspeknya ya teman-temannya kita bisa lanjut ya nanti bisa dibaca ya apa saja yang menjadi fungsi utamanya dari LMPS itu bahwa pada dasarnya LMPS itu adalah intervensi kebijakan yang kita rancang untuk bisa mendukung ya layanan yang ada di PES itu sendiri. Oke, next. Nah, untuk kebijakan LMPS ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa menentukan saat kita mau ngambil intermediasi. Oh ya, saat saya melakukan PES saya di balai, saya mau melihatnya mau ambil intermediasi deh untuk LMPS-nya. Kita tujuannya apa dulu gitu. Tujuannya agar pencari kerja kita bisa terhubung dengan lowongan secara aktif dan lebih efektif. Nah, ya, sasarannya kita tentukan juga siapa ini. Oh, semua orang bisa gitu ya. Khususnya yang punya kesulitan untuk menentukan lowongan sendiri. Jadi, kita harus menentukan LMPS apa yang tepat agar nanti hasilnya juga optimal. Jadi, kita nggak bisa gunakan semuanya, teman-teman, tapi kita harus sesuaikan. Nah, contohnya untuk membantu pencari kerja yang sulit menemukan lowongan, kita bisa arahkan untuk mereka menggunakan siap kerja gitu ya, registrasi lowongan, konseling karir dan sebagainya. Kemudian masuk ke pelatihan pasar kerja. Nah, ini salah satu LMPS yang ada di balai kita. Jadi balai itu melakukan fungsi, balai itu sebenarnya adalah PES ya, karena dia ada institusi lembaga publik. Di dalam PES balai itu ada aktivitas LMPS yang dilakukan yaitu pelatihan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan ya. Sasarannya ya pencari kerja atau pekerja yang punya dampak otomatisasi, ada pengangguran atau juga yang ingin eh, transisi sektor atau mungkin upgrading skill gitu ya.
upskilling. Nah, upskilling, reskilling, ataupun bukan juga skilling. Nah, itu menjadi sasaran kita. Nah, contohnya bisa macam-macam ya, bisa OJT, upskilling, vocational, dan sebagainya. Selain itu, di PES kita juga bisa menggunakan kewirausahaan atau self-employment. Tapi kita pastikan dulu nih, tujuannya apa? Oh, tujuannya agar seorang itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Tapi sasarannya siapa? Sasarannya adalah pencari kerja yang memiliki potensi usaha atau kelompok rentan gitu ya. Nah, contohnya mungkin kita bisa berikan pelatihan wirausaha, pendampingan bisnis, akses modal usaha, inkubator. Nah, ini kita bisa berikan teman-teman di kebijakan NPS. Beberapa teman-teman pengantar kerja di balai yang sudah mengikuti pelatihan SYB, ya, start your own business gitu ya, itu bisa menjadi fasilitator untuk mendukung ini ya, membantu si pencari kerja memahami bagaimana cara masuk ke dunia kerja. Tapi hal yang sangat krusial di kewirausahaan ini, teman-teman, tidak semua orang itu sesuai mengikuti LMPS kewirausahaan atau employment. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan ya udah semua orang sesuai. Hanya orang-orang yang memang memiliki potensi dan orang-orang yang memang berminat ke sana. Sehingga kembali lagi ke tadi pelayanan generik, pastikan saat kita menggali ya, menggali atau mendiagnosa si apa namanya diagnostik interview si pencari kerja kita itu memang mereka sangat membutuhkan aspek ini apa tidak gitu ya. Karena kalau kita paksakan orang secara umum, "Wih, ikut-ikut ya pelatihan kewirausahaan ini," ya tidak akan optimal karena dia tidak akan mendapatkan benefit dari situ. Subsidi upah dan rekrutmen ini tujuannya kita berikan insentif agar mau merekrut kelompok rentan ya. Hal ini kami inisiasi juga ke pimpinan ya, khususnya ke ya ke Dirjen Bina Lavotas, mungkin juga Dirjen Bina Penta bahwa nantinya agar rekrutmen kepada pencari kerja disabilitas, kemudian lansia, kelompok rentan itu bisa optimal, kita memang harus berikan mereka insentif gitu ya untuk bisa merekrut atau menerima mereka itu. Jadi kita mungkin memberikan subsidi tax gitu ya, potongan pajak, ada kemudian memberikan job accommodation, adaptasi di tempat kerja, tujuannya agar perusahaan tidak merasa terbebani, tapi perusahaan merasa ini adalah benefit buat mereka saat mereka memberikan lowongan atau penempatan bagi pencari kerja yang rentan. Dan untuk program pekerja publik seperti saya sampaikan tadi, ini sifatnya kerja sementara, sifatnya hanya mempertahankan ya aktivitas sementara sebagai jaring pengaman sosial ya. Contohnya misalnya ya kemarin ya teman-teman ada yang terkena bencana gitu ya, di daerah Aceh, Sumatera Utara gitu ya, kelompok daerah terpencil. Nah, bentuknya kita juga sifatnya juga tentatif gitu. Sifatnya nggak terus-menerus ya. Seperti padat karya infrastruktur, program COVID, Green Jobs atau mungkin bantuan-bantuan yang sifatnya insentif gitu ya, yang sifatnya sementara. Nah, ini adalah kebijakan LMPS yang harus kita tentukan teman-teman. Yang mana yang bisa mendukung layanan PES kita gitu. Agar kita tidak salah saat kita nanti memberikan layanan. Kemudian berikutnya. Nah, dari semua LPS yang ada, ini kita membuat suatu kesimpulan. Ini saya apa namanya? Saya dasari dari sumber ya, Alex Nan. Alex Nan itu adalah pakar praktisi Public Employment Services gitu ya, dan juga dari ILO bahwa dari beberapa jenis LMPS ya bentuknya ada pelatihan ya tadi ya pelatihan vocational sertifikasi, intermediasi atau job placement tadi, subsidi upah, wirausaha dan magang atau OJT, work placement ini punya efek jangka panjang dan jangka pendek. Khusus untuk di balai, latihan kerja balai kita, program-program apa yang kita anggap utama? Yang pertama pastinya core program adalah pelatihan vokasi dan sertifikasi. Karena di efek jangka pendek dia bisa memberikan lock-in effect. Jadi peserta lock-in effect itu peserta tidak perlu bekerja gitu ya karena peserta sedang mengikuti latihan. Itu memang ada dampaknya. Tapi efek jangka panjang akan bisa memberikan positif impact yang kuat gitu ya setelah 1 tahun termasuk peningkatan skill atau mungkin formalitinya atau apa namanya kemampuan individu itu sendiri ya. Tapi kita harus bisa melihat
pasca 1 tahun, jika memang pelatihan yang mereka dapatkan itu memang sesuai. Kemudian di balai juga perlu melakukan LMPS, yaitu intermediasi atau job placement aktif. Ya, efek jangka pendeknya memang cost efektifnya agak tinggi karena kita akan mendampingi ya peserta pelatihan gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi dengan hal tersebut jangka panjangnya nanti kondisinya akan lebih stabil, aktivitas dengan MPS yang lain akan juga meningkat. Jadi ini memang harus utama untuk dibangun. Ya mungkin saat ini belum optimal dilakukan karena teman-teman pengantar kerja di balai, di konsep kerja juga belum melakukan aktivitas secara optimal kan ya. Sehingga ini perlu kita optimalkan kembali. Subsidi upah ini punya dampak positif kalau memang ada sektor swasta yang dilibatkan. Jadi kita bisa memberikan subsidi upah, pengurangan teks dan sebagainya kalau memang sektor swasta dalam ini private sector eh, bisa atau perusahaan ikut terlibat. Tapi jangka panjangnya memang kita harus ada monitoring berkelanjutan agar tidak ada gaming employer atau mungkin permainan dari employer itu sendiri ya untuk hanya mencari subsidi saja tapi tidak melakukan aktivitas yang sebenarnya. Tapi ini sifatnya pelengkap. Jadi memang perlu pengawasan lebih lanjut. Kemudian kewirausahaan juga atau self-employment support. Dari hasil penelitian, ini menarik ya teman-teman ya, dari hasil penelitian yang disampaikan Alex Nan, bahwa kewirausahaan itu sangat positif bagi peserta yang berpendidikan tinggi. Malah malah demikian. Kenapa? Karena dengan peserta yang punya pendidikan tinggi, dia akan punya pemahaman atau punya semangat untuk bisa melakukan pembaharuan dalam dirinya gitu loh. Karena dia sudah merasa tercukupi di aspek umum gitu ya. Dia ingin melakukan aktivitas lebih lanjut karena dia harus membuat suatu perencanaan, kemudian mengambil resiko dan sebagainya gitu. Itu dari hasil penelitian ya. Nah, untuk jangka panjang juga akan bisa efektif kalau ada pengalaman bisnis awal. Makanya dengan korelasinya pendidikan tinggi dengan bisnis awal, artinya dia sebelumnya sudah punya inkubasi bisnis atau sudah punya mindset untuk melakukan bisnis gitu. Atau sudah punya ya modalitas awal untuk bisnis gitu. Dibandingkan dengan orang yang tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, yang penting saya mau ikut kewirausahaan agar bisa dapat insentif. Itu berbeda. Jadi kita harus pastikan jangan sampai program kewirausahaan kita ya diberikan hanya untuk orang mencari insentif saja, tapi memang dipastikan dia ikut pelatihan atau aktivitas yang ada di balai kita bahwa memang mereka memang sudah punya modalitas awal itu. Sehingga harus ada seleksi ketat peserta di sini mentionnya. Kalau pesertanya memang ya umum saja ya nanti ya akan tidak bisa terkontrol gitu ya pemenuhannya. Lalu magang dan OJT atau workplace training ini sifatnya bagus ya dibandingkan dari aspek cuma belajar di kelas saja dan ini akan menjadi hal yang baik jangka panjangnya dalam jangka menengah 6 sampai 24 bulan dilihat dan ini adalah hal yang wajib untuk diintegrasikan. Kenapa? Karena peserta itu akan mendapatkan pengalaman real life gitu ya dalam artian mereka mendapatkan teori dan mereka bisa mendapatkan aktivitas prakteknya. Sehingga dari kesimpulan dari hal ini bahwa kita bisa melihat teman-teman saat kita menentukan LMPS yang tepat, pelatihan vokasional kita didukung dengan OJT dan ada yang intermediasi aktif atau mungkin dukungan untuk pencarian informasi lowongan pekerjaan itu akan saling memperkuat ya. Itu akan saling bersifatnya memperkuat. Nah, apalagi dia bisa didukung dengan mungkin dia punya sertifikasi BNSP, ada tracking alumni yang baik, kemitraan pemberi kerja yang aktif, itu akan semakin memperkuat PES kita sehingga akan optimal. Dan ini bukan cuma di PES doang, tapi di dalam institusi balai itu sendiri. Dan itu siapa yang bisa melakukan? Yang itu adalah pengantar kerja. Gitu. Ya, pengantar kerja melakukan proses awalnya nanti bersama-sama dengan instruktur dan kepala balai. Sehingga peran kita sangat kuat di sini untuk bisa menentukan aspek-aspek yang bisa kita sinergikan bersama. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian, next. Nah, di sini intinya saat kita melihat kebijakan LPS bahwa semua kelima komponen tadi itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan orientasinya dari sisi supply dan demand, di mana untuk sisi penawaran supply ya kita bisa melihat dari pelatihan, kewirausahaan, tujuan untuk meningkatkan kapasitas pencari kerja. Ya, jadi kita mengambil LMPS
pelatihan dan kewirausahaan untuk mendukung atau meningkatkan kapasitas pencari kerja. Sedangkan sisi permintaan atau demand itu terkait subsidi upah, program kerja publik, tujuannya agar kita bisa mendorong penyerapan tenaga kerja, ya. Jadi itu hal itu harus berjalan dan terakhir didukung dengan adanya matching. Matching ini adalah proses di intermediasi. Dengan adanya job matching atau intermediasi, dia akan menghubungkan supply dan demand. Supply dan demand yang tadi yang terputus, yang belum bisa optimal, itu bisa dijalankan dengan intermediasi yang tepat. Nah, untuk itu kita juga harus bisa menentukan apakah kebijakan LMPS kita yang tepat, yang kita bisa sinergikan, menentukan juga dari awal segmentasi target grup kita layanan yang kita berikan, dukungan-dukungan teknis, dan nantinya kita akan bisa membuat suatu ekosistem layanan public employment services yang paling optimal, khususnya di tempat teman-teman sendiri ya, di Balai Latihan Kerja. Bahwa peran pengantar kerja itu kembali lagi ya teman-teman, di PES, teman-teman di Balai Pengantar Kerja bukan cuma mencarikan informasi lowongan, bukan. Teman-teman beyond dari situ, lebih tinggi dari situ. Jadi semua yang saya berikan gambaran ini, gambaran untuk menguatkan peran kita di Balai. Bahwa peran pengantar kerja di Balai itu tidak kecil. Pengantar kerja di Balai bukan supporting. Pengantar kerja di Balai sama, merupakan core eh, apa ya? Ya, core officer ya, petugas yang utama juga selain instruktur. Karena instruktur tidak bisa melakukan aktivitas untuk memediasi atau mengintermediasi semua layanan yang ada di PES maupun LMPS, itu hanya pengantar kerja. Nah, itu sehingga saya sangat berharap dalam sesi kali ini dan semua pembelajaran teknis yang sudah teman-teman dapatkan, kita akan punya semangat baru itu gitu loh, bahwa pengantar kerja di balai bisa berperan secara aktif dan memberikan dukungan yang terbaik gitu ya untuk bisa membantu proses layanan penempatan tenaga kerja secara optimal seperti itu. Oke, ya, next. Nah, ini terakhir teman-teman bisa ya, bisa di scan barcode-nya atau di klik linknya ya. Ini ada modul-modul yang sudah saya siapkan, modul-modul pelatihan ILO sebagai bahan juga dasar dari pembelajaran kita hari ini. Bahwa dari ILO itu sudah punya banyak modulnya. Bagaimana kita support job seeker, bagaimana kita menentukan future profession kita, bagaimana kita mencari job search, dan yang terbaru bagaimana kita bisa menghandle employer. Nah, insya Allah mohon dukungan dari teman-teman semua. Jika insya Allah tahun ini kita akan melakukan pelatihan itu, pelatihan onsite untuk bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kita kepada pemberi kerja. Ya, kami bekerja sama dengan ILO akan memberikan layanan tersebut bagi teman-teman untuk bisa melakukan layanan secara implementatif dan sifatnya onsite. Karena ini sangat penting sekali ya kita pahami agar kita bisa memastikan job seeker kita, pencari kerja dan pemberi kerja kita bisa terlayani dengan baik. Mungkin demikian teman-teman untuk sesi diskusi presentasi kita hari ini. Saya sangat berharap kita bisa ada diskusi bersama. Jika ada hal-hal yang ingin diperjelas dan mohon maaf untuk segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Ibu Indah Priyosari. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh, sudah ada Pak Ferdi dari Ambon. Silakan Pak Ferdi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Izin Bu, saya Ferdi dari BPT Ambon. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan PES. Saya ingin make sure aja Bu. PES itu pada saat kebetulan saya di BPT Ambon Bu. Apakah PES tadi itu sudah sebutkan bahwa balai itu sudah merupakan PES, tapi dalam kenyataannya tadi dikatakan ada beberapa yang terutama dalam kegiatan MPS itu bukan tidak ada sih, tapi belum semuanya Bu, belum semuanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah kebijakan dari PES itu atau dari kegiatan dari PES itu beririsan dengan kegiatan utama dari dari balai, dan kemudian pun kalau misalnya ada, apakah akan menghilangkan fungsi dari kios siap kerja seperti itu Bu.
Kemudian yang kedua saya ingin tanyakan dalam rangka pelaksanaan job matching. Pelaksanaan job matching ini baiknya dilakukan pada saat apa, Bu? Pada saat di awal sebelum kebutuhan pelatihan ada, ataukah sesudah pelatihan ada? Karena ketika kami berangkat dari pengalaman kami di lapangan, ketika kami melakukan job matching, ternyata kami sendiri bingung untuk memetakan rekomendasi apa yang harus diberikan karena pada saat kami melakukan job matching perusahaan sudah buka buka lowongan nih Bu. Nah pelatihan kami juga belum apa namanya sudah jalan tapi tidak match dengan Mhm. pelatihan kebutuhan daripada perusahaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami melakukan job matching di awal, tapi perusahaan tidak tahu nih lowongan apa yang akan mau dibuka pada saat itu. Jadi menunggu. Jadi eh, jadi akhirnya kesimpulannya bahwa job matching ini baiknya biar mendapat yang seperti insight yang baik untuk baseline penempatan ya Bu ya. Penempatan untuk peserta pencari kerja peserta pelatihan kami itu tidak tidak matching. Sedangkan kebutuhan daripada job matching itu sebenarnya yang tadi Ibu paparkan itu sangat baik itu. Jadi mohon arahannya dan ininya Bu. Terima kasih. Iya, baik. Baik Terima Bu kasih. Linda. Oh iya, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Mas Ferdi ya. Ini sangat baik sekali nih pertanyaannya ya. Jadi pertama, apakah kebijakan PES itu beririsan ya dengan kegiatan utama dari Balai? Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf nih teman-teman karena memang perlu kita pahami bersama ya. PES ini sebenarnya sudah ada dari dulu kan. Konvensi ILO ini 1948 loh. Sudah lama. Tapi pemahaman baik di pimpinan kita maupun di unit kita secara luas itu masih belum seragam gitu ya. Kita sehingga saya berharap teman-teman kita kembalikan lagi ke fitrahnya, ke awalnya nih sebenarnya PES itu apa? Pertama, PES itu ada institusi publik tadi ya. Apa saja yang ada dalam PES atau apa saja yang disebut dengan PES? Semua aktivitas layanan publik ya terkait untuk ketenagakerjaan itu kita bisa kenalkan dengan kita sebut dengan PES. Apa contohnya? Dinas, Disnaker melakukan fungsi itu. Balai latihan kerja melakukan fungsi itu, ya kan? Kemudian aktivitas PTSA ya seperti itu. Pusat Pasar Kerja LTSA ya. Semua aktivitas layanan itu PES. Nah, sekarang pertanyaannya apakah PES itu akan beririsan dengan kegiatan utama? Jadi, karena PES itu adalah institusinya, institusi itu kan tidak bisa bergerak ya Mas ya, tanpa ada tadi ya kebijakannya ya, intervensinya apa? Nah, salah satu intervensi tadi kita bicara active labor market itu adalah pelatihan. Jadi sebenarnya balai itu adalah PES yang salah satu fungsi penguatannya adalah dia menguatkan di aspek intervensi pelatihan. Ya, pelatihan itu adalah intervensi LPS-nya. Tapi yang terjadi ya, karena dulu kan kita memang terpisah nih, ya kan? Antara Bina Lavotas, Bina Penta itu kan terpisah gitu mekanismenya. Nah, sekarang kan kita sudah kembali harmonis kembali ya, kita kembali bersinergi kembali. Sehingga di tahapan yang ada di balai, karena balai itu fungsi karena dia adalah PES, dia tidak hanya berperan untuk memberikan pelatihan saja, secara pelatihan tok gitu. Hanya peserta pelatihan datang, pelatihan that's it selesai gitu. Tapi sekarang balai juga punya kewajiban memastikan peserta pelatihan itu terdaftar, bisa kita identifikasi dulu apa kebutuhannya, kayak Mas tadi bilang pelatihan apa yang tepat dan segala macam. Mereka kita bimbing dalam proses pelatihannya, maksudnya dalam pelatihan kita kita nggak terlibat di pelatihannya, tapi di apa di tahapan prosesnya ya mungkin dia butuh informasi konsultasi sampai akhirnya nanti dia kita bisa serap di dunia kerja, dia terserap di dunia kerja itu pun atas intervensi kita sehingga dalam konteks PES ini tidak menghilangkan fungsi siap kerja kios siap kerja tapi malah menghidupkan kembali Mas karena kios siap kerja ini kan sekarang di balai-balai sudah ada, fasilitasnya sudah ada ya kan, alat-alat sudah ada, orangnya pengantar kerja sudah ada. Yang belum ada apa? Yang belum ada implementasinya, karena teman-teman belum melakukan fungsi layanannya. Nah, ini yang kita mau bangun. Sehingga sekarang dengan fungsi pengantar kerja, penguatan PES di balai, pengantar kerja harus menghidupkan lagi tuh kios siap kerja. Karena kios siap kerja itu ada tempatnya, sehingga nanti peserta pelatihan datang, nanti Mas Ferdi lakukan tadi ya,
wawancara diagnostik ya, kebutuhannya apa? Oh, saya ingin pelatihan. Tapi sebelum sebelum ingin pelatihan, tanyakan dulu apa yang mendasari dia ingin pelatihan. Masalahnya apa? Kita cari tahu dulu, Mas. Masalahnya, oh karena dia sudah lama menganggur. Oh, masalahnya karena dia putus sekolah. Masalahnya dia karena mungkin skillnya kurang. Masalah dia karena ingin wirausaha apa? Agar nanti kita bisa mereferensikan ke pelatihan-pelatihan yang ada di tempat kita itu secara optimal. Nah, lebih jauh dari itu, Mas, terkait job matching. Bagaimana nih memastikannya? Karena ternyata kita perusahaan sudah punya lowongan sendiri yang nggak inline dengan yang ada. Itu hal yang lebih luas lagi, Mas. Dan itu harus dibicarakan bersama Bina Lavotas, Bina Penta itu. Karena kenapa? Karena itu terkait dengan training need analysis itu sendiri. Kalau selama ini mungkin Bina Lavotas kan teman-teman Bina Lavotas sudah menyampaikan bahwa mereka selalu membuat training need analysis ya. Jadi apa aja sih kebutuhan pelatihan? Tapi kebutuhan pelatihan itu bukan hanya saat pelatihan itu berjalan, bukan itu. Kebutuhan pelatihan itu juga terkait apa? Pasar kerja yang ada saat ini, kemudian dari kebutuhan dari pemberi kerja, kemudian dari aspek-aspek teknis lainnya yang bisa mendukung bahwa pelatihan itu bisa berjalan. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nah ini peran pengantar kerja bisa masuk juga bersama teman-teman instruktur. Penguatan lagi FKLPI-nya, ya. FKLPI yang ada di balai itu dikuatkan lagi, sering-sering ketemu sama perusahaan, sering-sering ketemu, duduk bareng, FGD bareng, agar nanti harapannya pelatihan-pelatihan yang disusun itu adalah pelatihan berdasarkan need base, kebutuhan, bukan berdasarkan apa namanya hanya sekedar output base aja asal-asal ada penempatan. Tapi memang kebutuhan itu didasarkan memang kebutuhan dari ya masyarakat yang ada, pencari kerja yang ada. Nah, perannya pengantar kerja buat dasar segmentasi itu dari berbagai yang datang atau peserta pelatihan datang, kalau bisa teman-teman buat kayak seperti apa ya? Kajian sederhana ya. Oh ya, peserta pelatihan pada Balai BPPP Ambon kebanyakan target apa namanya profilingnya ya usia sekian gitu ya. Terus background pendidikannya apa? Lalu hal-hal apa yang mendasari paling besar persentasenya apa? Oh, karena memang mereka susah cari kerja satu. Oh, karena ingin meningkatkan skill, karena ingin berpindah apa. Nah, hal-hal itu menjadi dasar aspek-aspek apa yang perlu dikuatkan oleh teman-teman instruktur untuk nanti mereka melakukan training need analisisnya. Karena selama ini pelatihan yang mungkin kita sudah diupayakan ya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar, tapi tetap saja kita belum bisa secara optimal untuk bisa adanya job matching. Sedikit saran dari saya ya, pengalaman dari belajar dari balai latihan yang di Jepang, teman-teman Hello Work atau teman-teman pengantar kerja yang ada di Jepang itu, jika pelatihan itu berjalan mungkin dalam kurun waktu 6 bulan, kadang ada pelatihan yang lama ya. 3 bulan pertama, semua database si apa peserta pelatihan itu beserta dengan detailnya dikirimkan ke perusahaan, disebar ke perusahaan. Tujuannya agar apa? Agar saat nanti peserta pelatihan selesai, mereka sudah langsung terserap. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Jadi kita memang harus aktif, kita harus jemput bola, Mas Ferdi dan teman-teman semua. Kita nggak bisa nunggu perusahaan pasti langsung mengambil apa peserta pelatihan kita. Kita harus bisa memberikan mereka keyakinan dulu. Nah, itu nanti pelatihan, sorry, yaitu nanti skill untuk bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan pencari kerja, pemberi kerja ya. Itu ada skillnya. Kita akan buat pelatihan itu juga. Jadi teman-teman harus membangun partnership dengan perusahaan, membangun partnership dengan juga eh, pemerintah daerah, membangun partnership dengan NGO dan sebagainya. Tujuannya agar itu bisa terjembatani dengan baik. Jadi kalau saya mau sampaikan, Mas Ferdi, concern Mas Ferdi itu concern kita juga, concern kami juga, karena jujur pengantar kerja bebannya berat nih. Kalau melakukan semua aktivitasnya sendiri, tapi di atas itu kebijakannya juga belum sesuai. Jadi kebijakan Bina Lavotas, Bina Penta itu harus sinergi agar nanti peran instruktur, peran pengantar kerja itu bisa berjalan beriringan. Nah, kami berharap lah mudah-mudahan dengan semua penguatan ini ya, minimal teman-teman pengantar kerja di balai sudah teredukasi dulu sehingga tahu dan bisa memberikan banyak argumen juga nantinya ya saat dimungkinkan kita bisa diskusi bersama karena memang
perannya balai itu bukan hanya penyalur peserta pelatihan, bukan. Tapi tadi ada job intermediasi, ya kan? Kemudian ada juga untuk melakukan kewirausahaan. Tadi LMPS-nya kan bisa memberikan faktor itu, memberikan juga dukungan untuk bimbingan karir dan sebagainya. Jadi lebih luas. Sehingga memang peran-peran teman-teman pengantar kerja yang saat ini memang masih bingung. Saya pengantar kerja di balai, tugas saya apa? Nah, tugasnya tadi ya banyak ya teman-temannya, dari segmentasi dan profiling peserta, kemudian melakukan wawancara diagnostik, kemudian mendukung mereka untuk pelaksanaan job matching, melakukan partnership dengan pihak swasta, melakukan sosialisasi FGD bersama agar punya gambaran yang lebih holistik mengenai pelatihan yang memang tepat diberikan atau kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa didukung oleh pihak swasta lainnya. Kemudian ya job matching di awal ya, karena perusahaan tidak tahu. Ya itu, kenapa perusahaan tidak tahu? Berarti karena kita mungkin belum banyak melakukan inisiasi ke perusahaan. Nah, saran saya, pengantar kerja boleh kok. Jadi PBJ, penyuluhan bimbingan jabatan itu bukan cuma buat peserta pelatihan, teman-teman. Teman-teman bisa penyuluhan ke perusahaan, bisa minta waktu mereka. Kalaupun kita nggak ada biayanya, susah jalan, ya kita bikinkan dalam bentuk Zoom. Kita undang perusahaan, bahwa perusahaan tahun ini Balai BPVP Ambon akan melakukan pelatihan digital skill, digital marketing gitu ya. Jadi kita akan punya peserta pelatihan, punya kapabilitas untuk digital marketing, sehingga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, nah ini kita punya nih profilingnya, apa aja kurikulumnya gitu, disampaikan gitu. Dan itu menurut saya bisa berjalan bersama-sama dengan instruktur. Jadi instruktur kita bisa jalan sama-sama, karena instruktur kan dia bebannya sudah berat ya, dia harus menyusun kurikulum, dia memberikan pelatihan. Siapa yang bisa menjembatani fungsi itu adalah pengantar kerja. Jadi Mas Ferdi dan teman-teman pengantar kerja di Ambon bisa nanti bersinergi untuk bisa berkolaborasi. Mungkin terdekat ada FKLPI kan? Ya, FKLPI itu kan sudah ada, tinggal nanti pengantar kerja masuk. Ya, jadi FKLPI kan mungkin biasanya pimpinan aja ya, mungkin kepala balai, mungkin struktural. Pengantar kerja juga minta dilibatkan, pengantar kerja bisa masuk ambil satu peran di situ untuk menjelaskan pentingnya job matching gitu ya. Pentingnya pemahaman mengenai profiling peserta dan segala macam ya. Di aspek-aspek layanan PES itu bisa diambil untuk bisa mereka tahu, oh ternyata dengan saya bersinergi atau memberikan gambaran kebutuhan saya ke balai, saya nanti akan dapat orang-orang yang tepat karena balai akan memberikan saya benefit gitu daripada dia harus mencari atau melakukan pelatihan sendiri kan. Maka tadi yang terakhir itu menarik Mas Ferdi dari hasil kajian itu, bahwa yang paling efektif itu adalah OJT, job intermediaries ya kan. Nah, itu dua hal itu memang perlu dikuatkan. Jadi gimana cara perusahaan mau OJT memberikan mau terlibat, ya perusahaan juga Izin harus Bu, punya benefit tadi gitu. penjelasan di yang sebelumnya nge-lag Bu, saya sorry sorry Bu, Aduh, jaringan saya nge-lag Bu. Jadi bisa diulang ya Bu. iya, Sorry 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 Bu, sorry yang poin yang iya, poin iya, yang iya. krusial tadi Bu, poin yang krusial Oh yang ya, terakhir tadi tuh, yang yang krusial. aduh yang mana ya Mas ya? Yang krusial tadi yang Iya. terakhir yang paling penting apa sih namanya? Oh, Eh, yang paling penting. Oh ya, ah, jadi ah. tadi di slide terakhir itu kan juga tadi sempat saya jelaskan. Khusus di balai eh apa namanya? Intervensi LMPS apa yang paling paling krusial, paling penting, efektif ya? Yang pertama ya pelatihan pastinya kan ya, karena pelatihan itu merupakan fungsinya balai. Itu penting. Tapi juga harus didukung dengan job intermediaries tadi atau perantaraan kerja tadi ya, membantu proses job matching tadi, membantu orang untuk bisa mengenali profil dirinya, ditambah sama OJT tadi. Nah, harapannya dengan perusahaan punya kemauan untuk tailor-made training ya, artinya mereka bisa punya anggaran mereka untuk bisa melakukan pelatihan sesuai kebutuhan mereka di balai, penyerapan pencari kerja apa namanya peserta pelatihan kita juga akan lebih optimal gitu, karena kita sudah mengkondisikan dia sebelum sebelum pelatihan dimulai. Jadi harapan kami teman-teman pengantar kerja di balai sudah punya profiling peserta dulu deh ya, self assessment sendiri deh, melakukan assessment sendiri, segmentasi peserta-peserta kita tuh siapa aja orangnya, pendidikannya apa aja, apa, agar nanti saat ada pelatihan-pelatihan yang memang tepat sesuai, kita bisa salurkan dengan optimal. Lebih dari itu, kita di pusat, kami di pusat, harapannya nanti Bina Penta, Bina Lavotas juga bisa sinergi bikin kebijakannya
untuk penguatan PES ini lebih optimal agar teman-teman pengantar kerja, instruktur juga tidak bingung ya di balai. Karena sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru, tapi ini adalah penguatan aja teman-teman. Ini sudah berjalan, tapi ya selama ini belum terkuatkan dengan optimal itu aja sih. Jadi mulai sekarang kita nggak perlu bingung lagi ya, PES itu adalah institusi gitu ya. Balai adalah PES salah satunya. Tapi Balai punya LMPS yaitu pelatihan untuk melakukan fungsi layanannya. Ditambah peran pengantar kerja sekarang di kios kerja. LMPS-nya adalah job intermediary atau asistensi untuk pencarian informasi lowongan dan yang aspek lainnya ya. Mungkin seperti itu Mas Ferdi. Mudah-mudahan bisa Oke, menjawab ya Mas Ferdi ya. terima kasih banyak Bu insight-nya. Karena selama ini paradigma saya nggak tahu yang teman-teman pengantar kerja lain yang di balai ya. Tapi kalau selama ini saya pribadi melihatnya bahwa kami ini pengantar kerja yang ditempatkan di balai seperti yang tadi Ibu sampai Ibu patahkan tadi itu bukan support system. Jadi pikiran kami itu kami hanya support system Bu. Tapi ternyata kami adalah core daripada Yes, PSI itu sendiri yang ada di balai betul. gitu. Jadi Ya. di situ kami sudah mulai dapat gambaran. Oh ya oke, kalaupun pada saat karena begini Bu, kami kebetulan di balai ini tahun Mm-mm. ini eh, ditargetkan penempatan itu Yes, lumayan gede banget Bu, 80%. betul. Jadi inilah yang menjadi salah satu challenge buat kami untuk melakukan penempatan di untuk peserta pelatihan kami. Cuma yang menjadi agak sedikit kendala kami bukan dari sisi ininya karena geografis kami sangat sangat berbeda Bu, karena Hmm. di tempat di Ambon khususnya ini jarang ada industri-industri besar. Yang lebih banyak Hmm. itu adalah UMKM, Bu. Jadi di mana kita tahu kalau Hmm. eh, pelaku-pelaku usaha itu yang ingin menuju ke sana itu setidaknya mempunyai modalitas ya seperti minimal budget lah gitu untuk kepentingan-kepentingan lainnya mungkin Hmm. tinggal disesuaikan. Yang penting itu yang menjadi salah satu kendala sedangkan kami melatihnya tuh tidak memberikan bantuan upah Bu. Kami hanya memberikan modal dalam bentuk keterampilan saja seperti itu. Itu sih Bu. Ya jadi kalau pelatihan yang ada di Ambon sendiri lebih banyaknya apa ya, Mas Ferdi ya? Kami lebih banyak, Banyak. kami based on memang seperti yang Ibu sampaikan, based on dari TNA Bu. Jadi rata-rata kebutuhan-kebutuhannya itu yang teknis. Cuma kebutuhan penempatannya itu sangat 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 kecil Bu, sangat Iya. sangat berbanding terbalik Bu dengan apa namanya hasil TNA-nya itu. Jadi memang kami mau mengarahkan di sektor UMKM. Ya, di Hmm. situ UMKM. Jadi pelatihan-pelatihan yang betul-betul apa namanya yang mengarah ke UMKM. Nah, kebetulan di Balai juga itu ada eh, bidang produktivitas yang Ya. mempunyai program untuk dengan UMKM. Nah, kami eh, ada rencana untuk mengkawinkan program mereka dengan program pengantar kerja dan program utama Balai untuk dalam rangka penempatan itu, Bu. Cuma Uh, masih 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 tahap ini Bu. Kami mau make sure-kan dulu di lapangan seperti seperti apa kebutuhan-kebutuhan UMKM yang ada di Ambon itu. Terus di sektor apa demand-nya seperti itu Bu. Iya, iya betul. Ya itu hal itu hal utama ya sebenarnya Mas Ferdi. Tantangannya kita tuh seperti itu memang. Kita harus tahu juga gitu ya profiling yang ada di pasar tenaga kerja kita gitu ya, khususnya mungkin di Ambon seperti apa. Kalau nanti ke depannya mau ada pelatihan UMKM ya mau disendirikan dengan bidang produktivitas, pengantar kerja bisa masuk ya untuk bisa melakukan pendampingan dulu di situ, memberikan sosialisasi kepada pencari kerja atau peserta pelatihannya. Kalau kamu ikut pelatihan ini jadi intinya gini, peserta pelatihan itu pertama dia harus punya informasi yang jelas gitu loh mengenai program apa yang nanti akan dia ikuti. Jangan sampai dia ngikut karena ikut-ikutan aja. Akhirnya, akhirnya nggak tercapai kan, pelatihannya juga nggak selesai. Terus habis itu kita juga wasting money, wasting time semuanya gitu sia-sia. Nah, ujung-ujungnya nanti yang bermasalah siapa? Kita pengantar kerjanya, karena nggak terserap. Sehingga yang penting banget kita harus lakukan yang di awal saya sampaikan tadi di layanan generik ya, di mana kita pastikan dulu, kita assess dan kita buat profiling dari peserta kita dulu.
ya tahu apa tujuannya dia. Dan kita juga harus punya gambarannya, profiling. Kita juga harus tahu pelatihan-pelatihan kita tuh apa saja. Dan dari apa yang dia sampaikan di wawancara diagnostik gitu. Wawancara diagnostik bukan wawancara biasa ya, teman-teman ya. Itu lebih menggali kepada hal-hal yang menjadi isu-isu krusial di dalam dirinya yang mungkin dia nggak bisa ungkapin seperti biasa gitu. Jadi misalnya kita tanya, oh di keluarga berapa bersaudara? Oh saya 4 bersaudara. Oh saya anak pertama. Oh orang apa ayah saya sudah nggak ada. Berarti dia tulang punggung keluarga. Dia berarti penting sekali dia harus melakukan hal-hal seperti itu. Tapi dia punya minat mungkin. Tapi saya suka sih kemarin dulu sekolah saya suka jual-jualan gitu ya. Tapi saya belum tahu nih sebenarnya minat saya perlu pelatihan las atau pelatihan kewirausahaan ya misalnya gitu. Jadi di situ memang kita perlu meluangkan waktu dan itu memang nggak mudah ya karena memang butuh butuh banyak effort. Maka dibilang tadi kalau pencarian intervensi itu di jangka pendek itu memang membutuhkan banyak waktu dan biaya ya. Cuma pada dasarnya itu akan lebih bisa membantu penyerapan itu lebih tepat. Saya khawatirnya begini, Mas. Kalau dari awal peserta pelatihan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin ingin ikuti, harusnya dia nggak ikut pelatihan A, harusnya dia ikut pelatihan B. Ya itu akhirnya sepanjang waktu pelatihan selesai 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan itu useless, itu nggak akan sia-sia aja karena dia tidak mendapatkan apapun yang memang merasa mereka lakukan. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman sebagai pengantar kerja melakukan proses pendampingan di awal, artinya di assessment awal ya. Melihat dulu nih di awal nih apa sih sebenarnya minat dia. Kemudian saat mereka sudah mengikuti pelatihan, kita pastikan lagi, kita lakukan pembimbingan jabatan. Apakah sejauh ini baik-baik saja? Bagaimana perasaannya? Pelatihan ini sesuai enggak? Ada kendala enggak? Sampai nanti misalnya di akhir. Ya, sebelum mereka selesai pelatihan, kita lakukan lagi bimbingan jabatan untuk kita memastikan juga bahwa memang ini udah tepat dan dia jalankan juga sudah sesuai. Karena kenapa kita perlu ada 3 intervensi itu? Kalau memang di tengah-tengah pelatihan dia tidak sesuai, ya kita bisa mungkin bisa mengarahkan untuk dia mengikuti pelatihan yang lainnya eh, apa dengan jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama ya beralihnya. Gitulah harapannya seperti itu sih. Sambil satu hal lagi minta tolong agar teman-teman juga bisa lebih approach kepada perusahaan kalau memang punya peserta pelatihan ataupun mungkin UMKM juga nggak mesti harus perusahaan ya. Mungkin sentra-sentra industri yang bisa membantu penguatan dari proses ini. Saya sih eh, sangat apa ya, sangat apresiasi sama teman-teman di balai karena saya juga tahu mereka teman-teman di balai ini pasti pikirannya macam-macam nih karena sudah harus melakukan banyak aktivitas gitu ya. Kami di pusat mungkin ya tidak terjun langsung tapi pada dasarnya kita akan sama-sama akan saling mendukung lah. Mudah-mudahan kebijakan TNA itu juga bisa lebih optimal Mas Ferdi. Jadi tidak salah juga dari awal gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lebih teknis gitu ya di tataran Bina Penta Bina Lavotas gitu. Makasih Thank Mas you Bu Ferdi. Indah. Sama-sama Mas Ardi. Ya, Baik, mungkin masih ada yang masih penasaran atau ingin berbagi pendapat, silakan. Satu kali satu saja ya pertanyaan. Oh ya, dari Bu Andi, silakan Bu. Ya, baik. Silakan Bu. Assalamualaikum, Bu Indah. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Eh, izin Mbak, saya pengantar kerja di BPB Bantaeng juga. Terus, maksudnya ini ingin berbagi mungkin. Ternyata setelah, maksudnya dari rangkaian kegiatan pelatihan kita yang sudah masuk ke topik, Mhm. ternyata, Terakhir. maksudnya eh, peran pengantar kerja itu begitu sangat krusial di balai, Ibu. Dan saya melihatnya mungkin untuk misalnya nanti ada untuk pendaftaran apa pengantar kerja mungkin yang harus ditambah. Hmm. Karena terus terang Mm-mm. eh, saya di sini seperti tadi harus melakukan pendampingan di awal dan saya merasa di Mhm. Bantaeng itu masih kurang personilnya. Oh. Kami ada 4 orang, ASN 2 orang, dan sekarang yang satu lagi tugas belajar, terus ada 2 orang P3K. Eh, saya merasakan selama ini peserta pelatihan itu masuk ikut pelatihan sesuai dengan apa program pelatihan yang terbuka.
tanpa melihat di mana ada lowongan pekerjaan yang tersedia. Dari situ saya melihatnya mungkin kita sebagai pengantar kerja harus melakukan pendampingan di awal. Bagaimana mereka menentukan, maksudnya menentukan dulu target untuk di mana mereka akan bekerja, sembari melihat dari potensi mereka di awal, yaitu dari self assessment mungkin. Eh, dari situ mungkin saya juga ada ini Bu, karena berarti pengantar kerja harus banyak berkomunikasi juga dengan industri supaya ditahu bahwa oh di sini ada lowongan pekerjaan, sehingga bisa disampaikan ke teman-teman, ke adik-adik pencari kerja bahwa Ya. kompetensi apa yang harus misalnya apa yang kau butuhkan, dan di sini ada lowongan pekerjaannya, sesuaikan dengan minatmu dan di mana lowongan pekerjaan itu tersedia. Karena kalaupun misalnya mereka ikut pelatihan, terus setelah mereka pelatihan agak susah kita mengarahkan mereka untuk masuk ke Ya, mencari lowongan pekerjaan yang betul. betul-betul memang tersedia. Seperti itu Bu. Mungkin saya hanya sharing dan mohon bantuan teman-teman di pusat. Kami memang di pengantar kerja di daerah memang masih butuh bimbingan dari ibu teman-teman di pusat. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Andi. Sudah tepat sekali ya Bu Andi ya. Ya, alhamdulillah berarti sudah tergambar ya Bu Andi. Apa sih sebenarnya tugasnya kita gitu ya. Pendampingan itu nomor satu Bu Andi. Karena mereka itu adalah aset kita gitu kan. Karena mereka nanti akan bisa peran kita itu sudah memang nyata melakukan pendampingan sehingga akhirnya mereka bisa terserap di dunia kerja. Nah, terkait jumlah Bu Andi, nah ini juga jadi isu nih di balai ini kalau aktivitasnya sudah sebadak ini, itu harus segera untuk menyusun formasi. Nah, yang bisa menyusun itu kebutuhannya dari masing-masing balai sendiri. Hmm. Berapa sih sebenarnya kebutuhan, kebutuhan masing-masing balai ini untuk nanti disampaikan kepada Sesdijen Bina Lavotas gitu ya. Karena nanti mereka akan menyusun dan nanti akan mengajukan kepada kita untuk penetapan dari sekjennya. Kalau menurut saya, mudah-mudahan ya teman-teman ya semua yang ada di Zoom ini saat sudah mengetahui sebenarnya apa sih perannya pengantar kerja, ya teman-teman sudah bisa memberikan approach juga kepada pimpinan, mungkin dalam hal ini kepala balai untuk bisa meminta penambahan jumlah nih, karena memang aktivitasnya akan banyak ya tadi ya, ada pendampingan, ada assessment, ada juga namanya job canvassing Bu Andi. Nah, yang Bu Andi bilang tadi, kita harus mencari lowongan ya ke perusahaan, itu namanya job canvassing. Mencari lowongan, menegosiasikan juga nih peserta pelatihan kita yang sudah ada nih ke perusahaan yang mungkin membutuhkan, itu namanya job canvassing, dan itu cuma bisa yang lakukan siapa pengantar kerja, teman-teman instruktur nggak bisa, apalagi kepala balai kan kasihan udah banyak banget aktivitasnya ya. Nah, makanya kenapa teman-teman pengantar kerja itu sangat krusial, itu saya bilang. Jadi bukan lagi, nggak ada lagi istilah pengantar kerja itu adalah supporting di balai, itu salah, itu enggak. Peran kita tuh sama pentingnya seperti teman-teman instruktur, sama banget pentingnya. Nah, kita kita istilahnya menjembatani apa-apa yang sudah dilakukan oleh instruktur, kita jembatani agar mereka bisa terserap. Nah, jadi kembali ya Bu Andi ya, yang Bu Andi sampaikan itu sangat baik dan kami akan note juga, menjadi masukan juga dari hasil hasil pelatihan kita kali ini. Mungkin nanti kami juga mungkin kami nanti akan coba buat G-form ya terkait kebutuhan teman-teman pengantar kerja di balai ini apa aja sih gitu ya, agar agar bisa menjadi acuan atau masukan juga kepada pimpinan untuk bisa penambahan lebih lanjut. Mungkin seperti itu ya Bu Andi. Terima kasih sharingnya ya. Ya. Terima kasih Bu Indah. Ada lagi satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga dari Ibu Lina dari BPP Medan. Silakan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kami dari BBP VP Medan, kebetulan kami adalah pengantar kerja ahli pertama dan baru diangkat di tahun ini. Jadi hal yang sudah kami lakukan Bu adalah melakukan konseling terhadap peserta pelatihan kami. Itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, kami menggali sebenarnya mereka itu keinginannya apa, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, sehingga harapan kami itu kita bisa menempatkan mereka pada posisi apa yang mereka inginkan pada pekerjaan, kemudian mematchingkan antara kesempatan pekerjaan yang ada. Itu yang sudah kami kerjakan Ibu.
Kemudian cuman ada satu hal di sini yang kami mungkin perlu, ini mohon maaf nih sebelumnya. Sepertinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, agar pengantar kerja itu tidak dianggap sebagai elemen apa ya, kayak pembantu aja gitu, pengisi jabatan fungsional aja gitu Bu. Mungkin perlu dipahamkan bahasanya seperti apa ya, mungkin perlu dipahamkan ke pimpinan bahwasanya memang pengantar kerja ini adalah sesuatu yang perlu gitu. Jadi sampai saat ini kami tuh masih sangat terbebani oleh pekerjaan-pekerjaan lain di luar pekerjaan pengantar kerja gitu. Misalnya kayak saya masih aktif di bidang keuangan ini Bu. Jadi memang sangat terganggu sekali. Kalau mungkin saya memang di bidang penyelenggaraan pelatihan. Kalau misalnya hubungannya itu ke peserta pelatihan, mungkin itu lebih agak ada singgungannya. Tapi ketika udah masuk ke keuangan itu menurut saya kayaknya saya jadi kerjanya 24 jam Bu sehari. Pagi kami mengikuti pelatihan ini, kemudian siang ke sore kami konseling. Nah, sore ke malam itu saya harus mengerjakan itu lagi, dan itu memang sudah kami sampaikan ke pimpinan, tapi pimpinan sepertinya menganggapnya itu pengantar kerja itu adalah hal yang sepele dan kayaknya nggak terlalu penting gitu Bu. Kami padahal kalau kami di sini ada 3 orang menganggap bahwasanya ini sesuatu yang memang harusnya kita kerjakan karena ini adalah kebutuhan dari kayak merupakan program yang harus kita sukseskan bersama gitu Bu. Itu. Jadi kalau boleh disampaikan juga. Jadi apa yang Ibu sampaikan terkait kegiatan pengantar kerja ini kalau bisa terinformasikan juga ke pimpinan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lina. Terima kasih banyak ya untuk inputnya ya. Dan ini juga akan jadi concern kita juga ya Mbak Lina. Ya ini yang jujur yang kami masih sayangkan gitu ya. Di level pimpinan juga kan mungkin masih belum begitu terpahamkan ya mengenai ini. Cuma kan tadi pimpinan ini maksud nih pimpinan yang mana nih, kepala balainya atau siapa gitu ya. Kalau kepala balai ya Mbak Lina. Oke, ya jadi gini, kita juga maksudnya Pak Direktur kami gitu ya, kemarin juga sudah sempat berbicara dan menjelaskan peran pentingnya pengantar kerja ya saat di forum harmonisasi Bina Lakuatas Bina Penta gitu kan. Jadi izin nanti kami akan juga sampaikan concern teman-teman ini, dan sepertinya memang penting sih yang Mbak Lina sampaikan. Kita juga perlu mengadakan bentuk-bentuk pelatihan ini untuk kepala balai ya, pimpinan instansi ya, dan sebagainya. Maksudnya gini, agar ada sinergi bersama gitu. Sebenarnya di tataran Direktur Jenderal gitu ya, mungkin kan sudah terpahamkan ya Bina Lakuatas Bina Penta. Tapi mungkin kita punya satu konsepsi bersama, dan itu yang akan kami dorong Mbak Lina. Karena gini, teman-teman sudah punya tugas melakukan penempatan, sehingga aktivitas lainnya ya memang harus dikondisikan dengan petugas yang lain. Jadi kalau memang sekarang Mbak Lina masih overlap nih, eh, Mbak Lina coba optimalkan tugas yang bukan optimalkan ya, maksud saya buat gambaran nih, gambaran dari aktivitas yang sudah Mbak Lina ajukan, bahwa sebenarnya itu hal utama yang memang harus dikuatkan agar nanti hasilnya lebih optimal, sehingga mungkin nanti pimpinan bisa punya perspektif lain untuk yang ngurus keuangan. Sambil nanti seperti yang Bu Andi tadi sampaikan, jumlahnya memang harus ditambah sih Mbak Lina. Karena mungkin di balai itu teman-teman instruktur juga kan terbatas. Terus yang teman pelaksana mungkin juga sedikit ya. Akhirnya teman pengantar kerja jadi ikut ya membantu proses itu ya. Sehingga kurang optimal kan. Nah, itu yang ingin kami dorong agar kalau memang tujuannya balai harus melakukan proses penempatan, pengantar kerja jangan dibebankan yang lain. Jadi itu nanti kita akan kuatkan dan kita akan sampaikan ke pimpinan ya, untuk tataran pimpinan tinggi lah memberikan penguatan masing-masing. Tapi terima kasih Mbak Lina ya, tetap semangat ya. Terima kasih udah mencoba melakukan layanan konselingnya juga. Ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Lina. Di kolom chat ada Pak Makmum menanyakan untuk menampilkan profil ibu narasumber biar bisa save nomor kontak. Silakan Bu Indah, gimana? Iya, sebenarnya di bahan tadi sudah saya masukkan ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin bisa lihat di slide tadi. Ya ini. Ya, jadi ada nomor telepon juga di situ kalau teman-teman mau
sharing, konsultasi bersama dengan teman-teman Bina Pengantar Kerja lainnya, silahkan gitu ya. Kami sangat terbuka. Jadi kalau teman-teman ada kendala atau ada masalah setelah pelatihan ini, misalnya masih punya hambatan, tolong disampaikan kepada kami gitu ya. Kita sebagai instansi pembina akan memastikan gitu ya, agar teman-teman juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Mudah-mudahan nanti tataran pimpinan juga bisa sama-sama sinergi dengan optimal, begitu ya. Terima kasih. Baik, ya baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik. Dengan demikian sesi tanya jawab kita akhiri. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu sebelum acara berakhir kita mulai untuk mengisi post test kembali. Teman-teman operator, post test dengan jeda 20 menit dari sekarang. Dipersilakan. Jeda waktu 20 menit ya, Bapak Ibu. Nanti setelah proses dikirimkan bahannya ya, bahan paparannya ya Bu Tuti kan? Sudah Bu Indah, sudah ada di dalam kolom chat. Oh sudah, Oh, sudah link ada post test, Bu Tuti. sorry, maaf, baru link post test. Nanti share-nya akan ditampilkan, akan dikirim. Setelah itu Terima ya. kasih Bu Oke, Indah. makasih Iya, Bu Tuti. sama-sama Bu. Iya Bu Tuti, mungkin sambil teman-teman mengisi postes, saya juga ingin pamitan dulu ya Bu Tuti ya. Terima kasih sekali teman-teman untuk eh, kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan semua rangkaian dari aktivitas yang sudah kita lakukan dari sesi 1 hingga 13 ini bisa berjalan secara optimal, membekali teman-teman agar bisa memberikan layanan dengan baik. Dan harus tetap semangat ya. Ingat teman-teman adalah perannya sangat utama juga di balai gitu ya. Jadi jangan merasa kecil diri gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu untuk mendukung institusi kita yaitu balai kita agar bisa berjalan optimal. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih juga Bu Tuti dan semua tim panitia dalam kegiatan PES ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan sampai ketemu lagi di pelatihan-pelatihan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Bu Indah.
Baik Bapak Ibu, mungkin waktu juga sudah jam 10. Apa sudah selesai untuk pengisian post testnya Bu, Pak? Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara diskusi hari ini. Terima kasih kepada kepada Ibu Indah dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, terdapat kekurangan. Izinkan saya acara ini diakhiri dengan pantun ya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Dijawab dengan cakap ya Bapak Ibu. Naik sepeda ke rumah teman. Jangan lupa bawa cemilan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian selama kegiatan berlangsung. Saya, Tuti Sulastri, selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.